Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu pengantar ilmu pendidikan, Bapak Abdul Malik, SPD MPD, dan yang saya hormati teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam melakukan presentasi serta diskusi mengenai topik judul yaitu permasalahan pendidikan yang disusun oleh kelompok 6. Sebelumnya, saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi serta presentasi pada hari ini. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan kelompok dari keanggotaan kelompok 6. Yang pertama ada Sabila Putri Rahmawati dengan NIM 12014210001. Yang kedua ada Sulaiman Fitan Saputra dengan NIM 12014210064. Yaitu ada Siti Fatimah dengan NIM 2303421043. Ada Ajroh dengan NIM 2303421049. Dan terakhir ada Haji Pradana dengan NIM 2303421055. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan materinya. Untuk waktu dan layar, saya persilahkan. Pertama, kita akan membahas hakikat masalah pendidikan. Masalah ini kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya, karena tidak semua orang itu bakal memiliki masalah. Masalah itu apa sih? Masalah itu suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah ini merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik. Masalah ini bisa terjadi dalam lingkup apapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Salah satunya dalam lingkup pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan hal pokok yang harus dipenuhi oleh suatu individu atau masyarakat, karena dengan pendidikan kita dapat menentukan arah kehidupan berbangsa maupun bermasyarakat. Lalu apa sih masalah pendidikan itu? Nah, masalah pendidikan merupakan kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud dalam bidang pendidikan. Masalah dalam pendidikan ini bisa berupa masalah mikro dan makro. Masalah makro merupakan masalah yang timbul dalam pendidikan itu sebagai suatu sistem dengan sistem lainnya yang lebih luas. Kemudian masalah mikro merupakan masalah yang timbul dalam pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem. Nah, berbagai permasalahan yang muncul ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun warga negaranya sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Next. Masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Reja Mujaharjo mengelompokkan masalah pendidikan di Indonesia menjadi 4 kelompok. Yang pertama, masalah partisipasi pendidikan. Partisipasi pendidikan yaitu keikutsertaan penduduk usia sekolah dalam pendidikan. Masalah ini dapat diketahui dari individu-individu yang mestinya menjadi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu, namun pada kenyataannya tidak demikian. Contohnya, di berbagai daerah itu banyak anak-anak yang seharusnya sudah memasuki usia TK, yang seharusnya memasuki TK secara usia, namun mereka itu belum memasuki. Nah, ini akan menjadi masalah ketika mereka nanti sekolah di sekolah dasar. Kemudian ada masalah efisien pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan itu membahas bagaimana sistem pendidikan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini tergantung bagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut. Akan dikatakan mempunyai efisien tinggi apabila penggunaannya hemat dan tepat sasaran. Dan bila sebaliknya, maka efisiennya rendah. Sumber daya dimaksud di sini antara lain adalah tenaga kependidikan dan sarana prasarana kependidikan. Contohnya itu adalah kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya saja pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun dia mengajar di bidang keterampilan. Kemudian ada masalah efektivitas pendidikan. Masalah efektivitas
aktivitas pendidikan itu berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat kesesuaian antara hal-hal yang diharapkan dengan hal-hal yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Jika peserta didik telah menyelesaikan pendidikannya tetapi belum menunjukkan kemampuan dan karakteristiknya yang sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan, maka ini merupakan suatu masalah. Baik, yang selanjutnya ada masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan ini berkaitan dengan rasio antara lulusan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan harapan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Di masalah relevansi pendidikan ini lebih berkenaan pada lulusan sarjana yang diharapkan oleh pemerintah maupun tenaga satuan pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan sumber kualitas tenaga kerja serta sumber daya manusia yang memiliki potensial serta keinginan yang baik demi mencapai suatu tujuan. Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan jumlah guru terampil. Yang kedua, sarana dan prasarana tidak memadai. Yang ketiga, minim bahan pembelajaran. Yang keempat, mahalnya dana pendidikan. Yang kelima, mutu pendidikan rendah. Dan yang terakhir adalah minoritas bagi kelompok difabel. Baik, kemudian untuk upaya mengatasi masalah pendidikan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada solusi sistemik dan ada solusi teknis. Nah, solusi sistemik ini adalah solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti yang diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Maka solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan, berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara. Kemudian yang kedua ada solusi teknis. Nah, solusi teknis ini adalah solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, meningkatkan keprofesionalan guru, meningkatkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki guru. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh presenter yang sudah mempresentasikan dari pemaparan-pemaparan materi yang sudah disampaikan. Baik, mungkin untuk kesimpulannya, yaitu bahwa masalah pendidikan marak terjadi di Indonesia, yaitu banyak sekali masalah-masalah yang perlu dibenahkan oleh pemerintah. Yang menjadi permasalahan dalam pendidikan di Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama ada masalah partisipasi pendidikan, yang kedua adalah masalah efisiensi pendidikan, yang selanjutnya adalah masalah efektivitas pendidikan, dan terakhir yaitu ada masalah relevansi pendidikan. Dan ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada keterbatasan jumlah guru terampil, sarana prasarana,
minim bahan dalam pembelajaran, mahalnya dana pendidikan, mutu pendidikan yang sangat rendah, dan minoritas bagi kelompok difabel. Dan yang terakhir, dalam upaya mengatasi pendidikan itu ada dua. Yang pertama ada solusi sistemik dan solusi teknis. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.